Awalnya aku merasa kasihan ya, lihat Mbak ini jualan di pinggir jalan raya hanya modal seperti ini ya. Kursi dua, rokok-rokok dengan modal 10 air mineral. Saya sangat prihatin, tetapi akhirnya rasa penasaranku ini malah berubah menjadi kagum. Karena karena gini ya Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu saksikan. Saya ketika setengah jam saya berdiri sana sambil nunggu taksi saya datang ya, jemputan saya datang, ini nggak berhenti-berhenti yang belanja dan saya hanya berpikir ini, siapa ya kira-kira yang mau belanja di kaki lima seperti ini, ada jualan rokok, jualan air mineral, bahkan jualan kopi. Kan begitu ya, pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini hal pemandangan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Itu yang beli banyakkan anak muda atau laki-laki lah ya. Mereka hanya beli rokok ketengan. Awal saya pikir gini, rokok ketengan, kenapa harus ada orang beli rokok? Karena di Sarinah kan tentu ada, saya pikir ada Indomaret ya kan? Tuh apa beli rokok? Nah ternyata rokok ketengan itu laris manis loh ya. Pikiran saya juga lagi nih, nah kenapa orang mau beli ketengan? Sementara kan kalau beli satu bungkus kan bisa 20.000. Bapak Ibu, ya saya nggak tahu apalah pikiran laki-laki ya kenapa beli ketengan ya. Tetapi hanya saya melihatnya begini, orang mungkin tidak mampu beli rokok satu bungkus. Tapi beli satu pieces ketengan, dia mampu. Ya, jadi yang dari tadi silih berganti itu banyak kan beli rokok. Kalau ibu-ibu yang duduk di sana itu beli kopi. Ya, kalau bapak-bapak rata-rata beli rokok. Nah, kemudian rasa penasaran saya lagi ya, tadinya ya, berubah menjadi rasa kagum ya. Kok pintar-pintar banget ya UKM ini melihat peluang. Saya mungkin ketidakpikiran ya, saya hanya berpikir gerobak sajalah yang laku atau kafe-kafe atau kios-kios, begitulah pikiran saya ya. Tetapi fakta yang terjadi adalah ternyata ya Starling kayak Starbucks keliling itu, yang abang-abang tukang yang naik sepeda pun laris manis, yang tongkrong gini pun laris manis ya. Hanya mungkin kalau kebanyakan yang jual itu mengganggu pemandangan ya. Tapi saya melihat Mbak ini tadi hanya jualan sendiri, terus sebelahnya ada cilok. Saya pikir fine-fine aja lah. Nah bagaimana kira-kira apakah hal-hal seperti ini bisa dilestarikan atau dilegalkan? Diberikanlah tempat-tempat yang menarik ya. Tempat-tempat yang menarik sehingga mereka tidak perlu ada rasa takut-takut. Ya, selama membuat pemandangan itu menarik, saya kira saya ya sebagai pelaku UKM merasa perlulah disupport ya, kasih aja tempat-tempat kecil sehingga mereka terkesan manusiawi ya, dan nggak perlu sewalah, itu lebih ke sumbangan-sumbangan aja. Ini mungkin Kementerian UKM perlu memperhatikan kehidupan UKM seperti ini ya. Ternyata sangat bermanfaat banget ya. Tapi kalau dilestarikan, ini menjadi ide untuk Menteri UKM untuk menyiapkan titik-titik sederhana seperti ini yang bisa diciptakan jutaan-jutaan titik di pinggir jalan raya. Ya, nah kemudian lagi, kalaupun ini Menteri UKM belum memikirkan sejauh ini, saya juga berpikir ya, Bapak Ibu yang saat ini, yang belum punya kerjaan, yang belum punya bisnis dengan modal kecil, nggak ada salah juga ya kalian coba. Ya dengan pengamatan saya lihat tadi, tukang gojek pun pesan air minum ya, kemudian mau pesan rokok, mbak-mbak ini juga mungkin kelaparan, dia bawa roti tapi pengen ngopi ya. Itu artinya buat saya ini sembari simbiosis mutualisme banget ya. Orang nggak mampu beli rokok satu bungkus bisa ketengan ya. Dan mbak ini pun mungkin pengangguran juga bisa juga dapat kerjaan. Ini kan luar biasa ya. Ini hal-hal yang mungkin saya tadinya nggak kepikiran. Tapi Tuhan memperlihatkan pemandangan yang menarik ini buat saya ya. Menjadi ide juga buat para politikus lah ya. Para pejabat-pejabat tolong pikirkan UMKM yang kecil-kecil ini. Kita sebutlah UKM ya. UKM itu nggak sekedar dagang di kios-kios. UKM itu nggak sekedar dagang di resto-resto atau kafe-kafe kecil. Tapi UKM seperti ini penting banget juga difasilitasi. Fasilitasi tempatnya kecil aja lah, manusiawi lah, dan janganlah perlu dikenakan biaya ya. Tentulah ini cukuplah seperti bantuan-bantuan aja ya, dan jangan ada KKN, diberikanlah betul-betul ke rakyat yang butuh
ya. Jangan juga udah dikasih fasilitas disewakan kembali ke orang lain, itu menurut saya kurang manusiawi. Nah, itulah laporan saya hari ini ke kawan-kawan UKM yang saya mau sampaikan. Selalu ada peluang. Kita hanya jeli untuk melihat situasi dengan modal kecil tapi bisa survive ya. Dan saya yakin marginnya pasti besar ya. Dan jangan pernah menyerah. Carilah lokasi-lokasi yang menarik. Kalau misalnya gengsi-gengsian ya nggak bakalan hidup ya. Daripada kita mencari-cari gaji 4 juta dengan di belakang meja, nggak. Ini perlu kita coba ya. Salam sukses buat para UKM, semangat selalu, dan saya himbau para DPR, politikus bisa membuat ide ini supaya banyak peluang kerja.